Teruskan. Ketika Anda menemukan kekurangan-kekurangan, sempurnakan. Ya. Nah, jadi maksud itu begitu juga dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam keluarga lain. Itu konsolidasi. Ayo rapatkan saf, tingkatkan persatuan, dan kemudian maka ya, mantapkan hubungan baik di antara kita. Maka insya Allah ya problem dan masalah itu akan bisa kita hadapi. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kemudian bacara barai wa musuh ya, kemudian ada yang madu domba awas atau belum, maka oleh sebab itu justru itu akan menyebabkan kita lebih berat, lebih susah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini Allah tetap melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Marhamah ini guna untuk melaksanakan fardu subuh. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kelapangan berupa kesehatan untuk kita semua, sehingga ketika kita sehat banyak hal yang bisa kita lakukan, dan ketika kesehatan jauh dari kita, maka banyak hal pula yang tidak bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nikmat Allah SWT senantiasa diberikannya kepada kita berupa kesehatan. Selanjutnya, salat salam kita kirimkan buat yang besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, ayat yang kita bacakan tadi adalah surat Al-Imran, ayat yang ke-51 sampai 54. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itulah Tuhan kamu, Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepadanya. Hadza siratul mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Isa merasakan adanya tanda-tanda, adanya gejala-gejala keengkaran di tengah-tengah umatnya, maka dia bertanya kepada mereka, umatnya itu semuanya, siapa yang akan menolong agama Allah? Maka sahabat Nabi Isa menjawab, itu hawariyun, nahnu ansarullah. Qala al-hawariyun, berkata hawariyin atau hawariyun, sahabat Nabi Isa, kami yang akan menolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, dan saksikan kami ini adalah orang-orang yang bersaksi bersyahadat. Saksikan kami adalah orang-orang muslim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau dan juga kepada apa yang telah Engkau turunkan kepada Rasul. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul, dan juga kami ikuti Rasulmu. Faktubna ma'asyahidin, maka tetapkan kami, tuliskan kami menjadi orang-orang yang bersyahadat. Maka tetapkan kami menjadi orang-orang yang bersyahadat. Tuliskan kami bersama dengan orang-orang yang bersaksi, yang bersyahadat. Wa makaru wa makar Allah, mereka, Allah punya rencana, mereka punya rencana, orang-orang kafir itu
Dan Allah pun juga punya rencana. Sebaik-baik rencana itulah rencana Allah SWT. Bapak Ibu hadirin berhadir, ayat ini adalah satu bahagian daripada kehidupan para nabi-nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini satu fragmen, satu potongan sejarah perjalanan Nabi Isa. Yang mana para nabi-nabi itu telah mengajak umatnya untuk mempertuhankan Allah SWT dan juga beribadah kepadanya dan mengikuti jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim itu. Jadi ini adalah ajakan dakwah dari para nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa. Nah, dalam perjalanan dakwah itu, maka Nabi Isa merasakan adanya tanda-tanda kekufuran. Jadi tidak semuanya di antara umatnya itu yang mengiyakan, mentaati, mengikuti, mematuhi apa yang diajarkan. Justru ada sebagian antara mereka yang melakukan kekufuran. Bahkan ada di antara pengikut-pengikut itu yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bahkan mereka membuat perencanaan, membuat strategi, membuat budaya itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan sebagian antara mereka membuat perencanaan, membuat tipu daya. Sampai kalau tidak seperti itu, dia bukan hanya tidak mematuhi dan justru mengingkari, bahkan mereka punya rencana, punya keinginan untuk memusnahkan dan membunuh Rasul Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka Rasulullah bertanya kepada umatnya itu kembali, melihat tanda-tanda, gejala-gejala, fakta-fakta. Mereka jauh daripada apa yang diajarkan, jauh daripada yang didakwahkan, sehingga Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menolong agama Allah ini? Man ansari Allah. Dan ada di antara mereka melakukan kekufuran, bahkan juga membuat makar, membuat rencana, membuat tipu daya. Dan kemudian sahabat Nabi Isa, Hawariyun menjawab, kami yang akan menolong agama Allah. Nahnu ansarullah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dan saksikan kamilah orang-orang muslim. Fashhad bi anna muslimun. Bapak Ibu hadirin berhadir, inilah tantangan yang dihadapi oleh Nabi Isa untuk membawa manusia ini untuk patuh, taat kepada Allah SWT, mengikuti jalan yang lurus, ya, beriman kepada Allah SWT. Tapi tidak semuanya mulus. Justru dari kalangan umatnya itu sendiri justru melakukan tindakan sebaliknya, memusuhi, mengancam, membuat tipu daya, membuat rencana, bahkan ada yang datang berencana membunuh. Nah, dalam situasi seperti itu, maka Nabi Isa bertanya kepada umatnya, mengambil komitmen, siapa yang akan menolong agama Allah? Kenapa? Karena memang ada antara mereka justru bukan mematuhi dengan mengamalkan perintah-perintah Allah SWT, justru mereka memusuhi orang-orang yang mengajak untuk dekat kepada Allah SWT. Dan kemudian Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menolong agama Allah?
Bapak Ibu hadirin berhadir, walaupun ini diangkatkan melalui kisah Nabi Isa alaihissalam, ya, akan tetapi yang namanya sejarah ini juga berulang. Orang yang seharusnya mereka membela agama ini, melindungi para pembela-pembelanya, justru ada di antara sebagian di antara mereka bagi Ciorawal agak makan tanaman. Seharusnya dia melindungi orang-orang yang memang mendakwah, mengajak untuk dekat kepada Allah SWT, tapi dalam kenyataannya justru mereka memusuhi. Justru kadang-kadang mereka mempertanyakan, bahkan lebih akrab pula mereka dengan yang lain dibandingkan dengan umatnya itu sendiri. Ini yang terjadi pada Nabi Isa dulu dan juga pada masa-masa sudahnya itu juga terjadi pengulangan. Justru ada di antara mereka yang mempertanyakan tentang Islam itu sendiri, mempertanyakan tentang Al-Quran. Sekaitan ibadah orang lain, tapi yang bertengkar kita sama kita. Orang nak ibadahnya, tapi awak nak bertengkar itu sebenarnya. Macam-macam lah yang kita pertengkarkan di antara kita, permasalahan antara kita. Mungkin latak lipik Sarawak, Rasulullah mengajarkan kepada kita dan berikan jaminan kepada para penghafal Al-Quran. Justru awalnya mempertanyakan, meragukan orang hafal Al-Quran. Masih tak kenal Bapak Ibu, ada istilahnya apa namanya? Good looking kan? Kali tak kenal apa? Itu bantu di jalannya rancak, sebenarnya nggak hafal Al-Quran, tapi itu namanya niatnya. Nah, ada macam radikal lah, namanya teroris lah, pasal macam. Bahkan terbaru adalah pengajian bahasa Arab itu adalah bahasa. Sehingga sebagian orang kan abun. Awak di Sumatera Barat, di ranah Minang, kalau saya dulu tahun ketu alunando alai lah pengajian ada kasih syarat bahasa kitabullah, syarat mengatu ada pemakai. Kan enggak ragu-ragu aja katanya. Abang, tapi ibu ya program hafal Al-Quran. Seorang yang seharusnya melindungi, tapi justru dia yang bertanya. Jadi maksudnya itu apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam dulu, dan itu juga berulang. Sejarah itu juga akan berulang. Nah, sehingga pada masa Nabi Isa dulu, kau bago, iyo kau menjadi pembela agama, iyo pun akhirnya sebagian ragu-ragu, bimbang, bahkan maaf mungkin bisa satu sama lain saling memusuhi. Nah, dalam situasi yang seperti itulah maka Nabi Isa bertanya kepada umatnya, man ansari ilallah, siapa yang akan mengagama Allah? Dijawab oleh para sahabatnya kepada umat yang ditanyakan banyak tadi itu, maka ada sahabat menjawab, nahnu ansarullah, kami akan mengagama Allah. Bertanya Nabi Isa kepada umatnya itu dan dijawab oleh umatnya dan sebahagian umatnya itu menjawab, kami akan mengagama Allah. Itu namanya konsolidasi. Di berbahagia, pelajarannya adalah, ikhtibarnya adalah, kalau terjadi dan serupa itu, ya, maka itu kita umat
Islam ini harus segera untuk konsolidasi, harus segera untuk merapatkan saf. Harus segera untuk mengokohkan persatuan. Harus segera kita untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan silaturahim. Ketika ada problem, ada masalah, segera selesaikan, jangan tunggu-tunggu. Segera konsolidasi. Jadi pertanyaan daripada Nabi Isa kepada umatnya, man ansari Allah, siapa yang akan menolong agama Allah? Dan sahabatnya menjawab, kami akan menolong agama Allah, nahnu ansarullah. Maka itu namanya konsolidasi. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga berbagai, jangan saling salah menyalahkan. Kalau saling salah menyalahkan berarti timbul masalah baru. Masalah lama tidak selesai, maka timbul masalah baru, maka tidak bisa menyelesaikan. Itu benar yang ketujuh. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, mereka yang ada penyakit dalam hatinya itu, mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah bi afwahim, dengan ucapan-ucapan mereka. Jadi kalau ada di antara mereka yang adu domba, ya, sehingga makin lemah barisan, makin lemah kita, makin terpecah belah. Itu makanya cara yang terbaik ketika kita menghadapi masalah, problema itu, kita harus rapatkan saf. Kita harus segera konsolidasi, ya. Dan jauh di pandake, dan lunggah di pare. Itu harus kita lakukan. Demikian juga di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kalau ada permasalahan, jangan kita salah menyalahkan. Nah, kalau salah menyalahkan, maka akan selesai masalah, justru timbul masalah baru. Nah, kalau ada orang yang mencoba-coba untuk menambah masalah dan mengadu dan pertentangan sama lain, itu berarti mereka tidak sayang dengan bangsa ini. Mencari dan salah aja tapi nana elok tak boleh salah. Ijankan orang lain, awak sendiri pun serupa itu. Sekian banyak yang kita kerja setiap hari, ya, tak luput kita dari kesalahan. Tapi maksudnya itu, lihatlah kebaikan-kebaikannya, lihatlah hal yang positif, jangan yang negatifnya. Ya. Lihatlah kebaikan-kebaikannya. Kalau seandainya dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, maka kita masih mempertentangkan dan kemudian juga melihat kesalahan-kesalahan, pasti masalah tak akan selesai. Justru akan timbul masalah baru. Apalagi memang ada orang yang mengadu domba. Itu makanya dalam Al-Quran, dalam rangka untuk melakukan konsolidasi itu, maka karakter umat Islam itu, orang beriman itu dijelaskan oleh Allah SWT. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Wa'tasimu, dan alif itu adalah tanda jamak, namanya jamak taksir dalam bahasa. Kata jami'ah juga artinya bersama. Wala tafarraqu artinya juga adalah bersama, jangan pecah belah.
Sehingga para ulama dengan 3 Allah mengkomunikasikan kepada kita tentang persatuan itu, maka ulama mengatakan bersatu itu wajib. Orang-orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman itu bersaudara. Ketika ada perbedaan maka diislahkan, diperbaiki. Fa aslihu. Jadi ketika ada perbedaan dipertentangkan, diadu-adu. Ya, orang beriman itu tidak seperti itu. Kalau ada yang berbeda itu dipersatukan. Kalau ada yang berselisih diukuhkan, dipersatukan. Itu makanya perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum. Hai manusia, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu hanya untuk lita'arafu, untuk kita kenal, untuk kita ketahui, sehingga kita mudah untuk bersinergi, bekerja sama. Di perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Orang beriman itu ketika ada perbedaan dipersaudarakan, dicari titik-titik kesamaan. Itu makanya orang beriman itu berusaha untuk meningkatkan kesamaan-kesamaan. Ketika dalam meningkat kesamaan itu menemui perbedaan, perbedaan itu untuk difahami, bukan untuk dipertentangkan. Nah, itu yang melekat pada orang-orang beriman. Kalau kita mencaliak dan nelok pada orang, maka kita akan berprasangka positif sama orang. Tapi kalau banyak mana mencaliak dan buruk ada orang, maka kita akan senantiasa berprasangka negatif. So, dalam ketika orang berpikir negatif, berbagai itu energinya lebih banyak keluar dibandingkan ketika dia berpikiran positif. Itu makanya itu buah penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Nah, jadi ibu, ya. Nah, itu karakter yang beriman ya, kalau ada beda itu hanya untuk kenal, baca murah untuk komunikasi ya. Murah untuk barang siapa yang kenal kepada suatu kaum, maka dia akan terjebak pada hal yang negatif pada kaum itu, kita bersyukur. Nah, itu karakter orang beriman ya. Itu makanya bersatu itu punya wajib. Nah, kemana orang-orang musyrik? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang musyrik. Bahkan orang musyrik minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka itu mengadu domba, ya, memecah belah. Dan kemudian mereka merasa bangga. Nah, dibuatnya perbedaan-perbedaan. Nah, di kelompok-kelompok aja. Kan ikut kerajaan penjajah. Doa di Minang kau dulu, aku ada kaum adat, kau kamu kamu. Nah, pijak cik, di yangkek cik, macam apa? Nah, ada banyak kelompok. Aku kelompok, aku kelompoknya kau. Nah, di petantang aja sama lain. Kan dia penjajah.
divide et ampere, divide lagi pijak C, kemudian dia kece ya. Dulu namanya politik belah bambu kan, pijak C dan kece bermusuhan. Nah, kerajaan Serbu itu orang musyrik, bukan orang beriman, bukan orang yang bertauhid. Nah, jadi bahagia ini ya, dipesankan oleh kisah ini untuk kita ketika menghadapi masalah maka segera konsolidasi. Kalau kita konsolidasi menghadapi masalah itu tidak mencari kesalahan, Pak. Tapi berpikir bahan kaduko. Itu makanya Rasulullah mengajarkan orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang pikirnya bukannya sebatas di dunia sampai ke akhirat. Panjang. Bahas di akhirat itu elok. Nah kalau itu ya elok di akhirat bisa ya elok di dunia kan. Ya, oh begitu masalah kesalahan pasti. Dado dan terawat tidak salah. Ya. Nah di kelawak itu kalau memang ingin elok, ingin baik maka cari kebaikan-kebaikan. Ya, cari kebaikan-kebaikan, insya Allah. Habis itu di rumah tangga seperti itu, jangan carian kesalahan suami awak, ya rumah awak. Kalau kesalahan-kesalahan cari banyak. Tapi carilah yang positif, yang baik-baik. Ya, begitu juga di dalam masyarakat, begitu juga di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya, abah kok lambe awak maju di Indonesia abah. Ya, dia masih salah menyalahkan. Abah ganti pemimpinnya, anak lama kok salah lo saudara. Sehingga ditukar saudaranya. Abu lama lihat. Itu berganti pula abah tukar saudaranya. Sampai juga karate itu kan. Habis itu saudara. Akan lihatlah kebaikan-kebaikan yang sudah itu menurut Rasulullah kecil al-Islam kal bunyan. Islam itu bangunan. Nah, cara Rasulullah lah dibangun mulai daripada Nabi Adam dulu sampai kambo kini dalam membangun Islam yang kadang pas itu maka ada satu bata yang masih kosong. Baca Rasulullah, itu lambung. Ada cik bata masih kosong, itu lambung yang menyempurnakan. Artinya apa? Ana lalu elok dia bangun selama kau hantar. Terus ketika ada menemukan kekurangan-kekurangan sempurnakan. Ya, nah, jadi maksud itu begitu juga dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam keluarga lain. Itu konsolidasi. Ayo rapatkan saf, tingkatkan persatuan dan kemudian maka ya, mantapkan hubungan baik di antara kita. Maka insya Allah ya problem dan masalah itu akan bisa kita hadapi. Tetapi ketika kita menghadapi masalah kemudian bacara barai wa musuh ya kemudian ada yang madu domba wa satu pula maka oleh sebab itu justru itu akan menyebabkan kita lebih berat, lebih susah ya, dan tentu akan kegagalan yang akan kita dapatkan. Demikian Pak Ibu, mohon maaf terlebih kurang ada yang tak bersampainya. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.